Baik, selamat pagi, siang, malam. Yang terhormat dosen pengampu Pak Mugi Prasetyawan. Perkenalkan, nama saya Gimtang Dromida dengan NIM 121140041 dari kelas Metodologi Penelitian RB. Baik, saya akan mempresentasikan UAS metodologi penelitian saya. UAS metodologi penelitian saya berjudul dengan Deteksi Tumor Otak dengan Citra Radiologi dengan menggunakan YOLO versi 9. Baik untuk latar belakang sendiri, bidang teknologi dan kesehatan terus berkembang untuk mendukung deteksi dini dan pengobatan penyakit secara lebih akurat, termasuknya seperti tumor, yang merupakan pertumbuhan sel abnormal di tubuh dan dapat bersifat jinak atau ganas. Radiologi seperti CT scan dan MRI berperan penting dalam diagnosis tumor otak. Tetapi, analisis manual sering memakan waktu dan memerlukan keahlian khusus yang menjadi tantangan di daerah dengan kekurangan tenaga ahli. Contohnya sendiri di Bandar Lampung, itu hanya terdapat dua dokter spesialis radiologi jika dicek melalui Halo Dokter. Baik, selanjutnya untuk rumusan masalah sendiri, pertama bagaimana mengimplementasikan model metode YOLO versi 9 untuk mendiagnosa penyakit tumor otak dengan menggunakan citra radiologi. Yang kedua, bagaimana hasil pengujian dan performansi model deteksi objek pada citra radiologi menggunakan metode YOLO versi 9. Untuk tujuan penelitian sendiri, yang pertama, melakukan implementasi metode YOLO versi 9 pada citra radiologi otak untuk melakukan diagnosa penyakit tumor otak. Yang kedua, melakukan pengujian dan analisis untuk mengetahui ketepatan metode YOLO versi 9 untuk melakukan pendeteksian objek pada citra radiologi dengan menggunakan metode evaluasi MAP atau Mean Average Precision. Baik untuk batasan masalahnya sendiri, peneliti hanya memfokuskan pada implementasi metode YOLO versi 9 untuk mendeteksi objek pada citra radiologi otak, khususnya pada jenis penyakit otak yang berupa tumor otak. Untuk datasetnya sendiri, yang digunakan merupakan dataset yang berasal dari Kaggle dengan jumlah data sebanyak 4.600 data, di mana 2.513 data otak yang terindikasi tumor dan 2.087 data otak sehat atau normal. Yang ketiga yaitu objek yang dideteksi adalah massa atau lesi yang abnormal pada radiologi otak. Baik untuk manfaat penelitiannya sendiri, yang pertama, sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan development sistem pendeteksi tumor otak. Lalu yang kedua, sedikit membantu dokter spesialis radiologi yang ingin melakukan diagnosa tumor otak. Yang ketiga, mengetahui seberapa jauh ketepatan dan keefektifan metode YOLO versi 9 dalam pembuatan model pendeteksian objek pada citra radiologi, terutama pada citra radiologi otak. Baik untuk tinjauan pusakanya sendiri, yang pertama ada dari skripsi mahasiswa informatika sebelumnya dengan judul Deteksi Objek pada Citra Radiologi untuk Mendeteksi Penyakit TBC yang menggunakan metode YOLO versi 5. Dengan metode YOLO versi 5, menggunakan 100 dataset dari Rumah Sakit Geraha Husada dan 200 dari platform PoboFlow. Dengan hasil, model deteksi objek pada citra radiologi dapat dibuat dengan menggunakan metode YOLO versi 5 dengan resolusi 416, batch size 8, dan epoch 50. Dan model ini memiliki hasil akurasi dari model ini juga baik. Selanjutnya, itu identifikasi penyakit daun teh menggunakan You Only Look Ons atau versi ke-8 dari YOLO. Untuk datasetnya sendiri diperoleh dari PT Perkebunan Teh Nusantara 4 Unit Bah Butong di Sumatera Utara. Dengan hasil bahwa model tersebut efektif dalam mendeteksi penyakit daun teh dengan keseimbangan yang baik antara presisi dan recall. Untuk tinjauan pusaka ketiga yaitu berjudul deteksi tumor otak dengan metode CNN dengan dataset yang diperoleh dari Kaggle dengan judul Brain Tumor Classification MRI. Untuk hasilnya sendiri, model CNN yang dihasilkan memiliki akurasi tinggi yaitu 99%. Yang keempat yaitu penerapan deep learning pada sistem klasifikasi tumor otak berbasis citra CT scan yang menggunakan metode deep learning.
Datasetnya sendiri berasal dari Brain MRI Meets for Brain Detection yang tersedia di Kaggle. Dengan hasil, model mencapai akurasi tertinggi sebesar 0,92 pada epoch 100. Lalu, yang kelima, analisis perbandingan algoritma pembelajaran mesin untuk meningkatkan akurasi dan klasifikasi tumor otak. Dengan menggunakan berbagai macam jenis algoritma deep learning seperti KNN, Naive Bayes, Super Vector Machine, dan Neural Network. Untuk datasetnya sendiri menggunakan citra MRI yang telah dilabeli secara manual oleh ahli radiologi. Dengan hasil, algoritma neural network secara signifikan mengungguli algoritma tradisional seperti KNN, Naive Bayes, dan SVM. Baik, untuk dasar teorinya sendiri ada dari object detection. Object detection adalah suatu proses yang digunakan untuk menentukan keberadaan objek tertentu dalam suatu citra digital. Lalu, citra digital. Citra digital merupakan representasi visual dari objek dunia nyata yang diubah ke dalam format digital, sehingga dapat diproses dan dianalisis oleh komputer. Selanjutnya, tumor otak. Tumor otak merupakan pertumbuhan sel abnormal pada jaringan otak. Tumor ini bisa menjadi kondisi yang serius karena dapat mempengaruhi fungsi otak dan tubuh. Lalu, artificial intelligence. Artificial intelligence atau biasa disebut AI adalah teknologi yang memiliki kemampuan pemecahan masalah layaknya manusia. Dalam praktiknya, AI akan menyimulasikan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat mengenali gambar, menulis puisi, dan membuat prediksi berbasis data. Selanjutnya, radiologi. Radiologi adalah ilmu kedokteran yang berfokus pada teknologi pencitraan menggunakan gelombang elektromagnetik atau mekanik dengan tujuan untuk memindai organ dalam tubuh guna mendeteksi penyakit. Lalu YOLO. YOLO adalah metode yang digunakan pada penelitian kali ini. YOLO adalah You Only Look Once, adalah suatu algoritma dengan pendekatan terbaru dengan sistem pengenalan objek yang unggul dalam hal kecepatan dibandingkan dengan algoritma sebelumnya yaitu CNN. Pada penelitian ini menggunakan YOLO versi 9 yang merupakan versi terbaru dari rangkaian model YOLO yang dirancang khusus untuk mendeteksi objek pada gambar dan video secara cepat. Lalu Python. Python merupakan bahasa tingkat tinggi yang banyak digunakan di berbagai bidang seperti pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan banyak lagi. Selain itu, karena fleksibilitas dan dukungan yang luas di bidang pembelajaran mesin dan pengolahan gambar, Python menjadi pilihan utama untuk menggunakan algoritma ini. Baik, berikut alur penelitiannya. Yang pertama, identifikasi masalah. Seperti apa masalah dalam penelitian ini. Lalu setelah itu dilakukan studi literatur, apakah sudah ada penelitian sebelumnya. Lalu mencari teori-teori yang dibutuhkan. Dan mencari referensi untuk menjalankan penelitian ini. Lalu melakukan pengumpulan dataset. Dataset pada penelitian kali ini menggunakan dataset yang berasal dari Kaggle, lalu melakukan pre-processing dataset. Jadi dataset-dataset yang sebelumnya sudah dikumpulkan itu dilakukan seperti peningkatan kualitasnya, di mana pada kali ini karena saya ingin mendeteksinya melalui lesi atau bagian massa abnormal, maka eh, akan dilakukan seperti pencerahan gambar, lalu nanti ada bagian difokuskan atau gambar nanti akan disamakan bentuknya, misalnya menggunakan resolusi 456 piksel, maka semuanya akan disamakan. Hal itu bertujuan agar nantinya data-data tersebut dapat diprocessing dengan baik setelah proses pre-processing ini selesai. Lalu selanjutnya processing dataset. Pada bagian ini barulah algoritma YOLO versi 9 digunakan untuk mendeteksi lesi atau massa yang abnormal dari dataset-dataset yang sudah diprocessing pada tahap sebelumnya. Lalu yang terakhir ada evaluasi model. Evaluasi model di sini saya menggunakan metode MAP. Baik, selesai. Terima kasih.